Ya memang lika-liku pengrajin seperti ini. Tidak diterima ya tidak ada pesanan, diterima ya kita tidak tahu orangnya seperti apa. Ya memang uji cobanya kita ya seperti itu. Kalau katanya Jack Ma kan setidaknya kita pernah mencoba. Entah itu nanti berhasil atau gagal, setidaknya kita pernah mencoba. Kalau kita tidak pernah mencoba, sudah pasti kita gagal. Karena tidak pernah mencoba, tidak tahu hasilnya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rudi Tiga Mahkota, pimpinan dari perusahaan Kubah Tiga Mahkota yang beralamatkan di Pati, Jawa Tengah. Lebih tepatnya workshopnya ada di Desa Margorejo. Kami memulai produksi itu di tahun 2013 awal. Lebih tepatnya kalau tidak salah di bulan Maret 2013. Awal mula perjalanan kami itu sangat instan dalam artian ini untuk meroleh semangat itu sangat tinggi. Awal mula Tiga Mahkota ini berdiri itu dikerjakan oleh 3 orang, saya, kakak saya, dan kakak ipar. Pertama dibuat, alhamdulillah dulu itu dibantu kakak saya yang pertama. Beliau dulunya itu di Sulawesi, di Palu, di kota Palu, di Sulawesi Tengah. Beliau alhamdulillah punya teman di sana yang jadi anggota panitia lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan alhamdulillah penawaran kubah ditawarkan, dan alhamdulillah ACC. Itu awal mula kami berdiri itu mengerjakan kubah panel diameter 7 meter kalau tidak salah dulu itu 7 meter. Dan itu awal mula kami mengerjakan kubah panel. Dan di saat tahun itu juga itu di kota Pati, meskipun banyak perusahaan kubah, mungkin sekitar lebih 30 perusahaan waktu itu kubah panel hanya hitungan jari yang sudah membuat itu, paling sekitar 3 atau 4 orang. Kalau saat ini ya sudah hampir semua pengrajin itu bisa melakukan itu, bisa membuat kubah panel. Dan alhamdulillah setelah pengerjaan itu kita pulang ke Jawa lagi, memproduksi, kita planning lagi untuk kedepannya untuk membuat barang stok kubah untuk pembuatan sampel untuk pembukaan agen-agen. Dan awal mula karir kami ya termasuk sangat-sangat nekat karena keterbatasan modal, yang ada cuma semangat dan tekad yang sangat kuat. Sampai-sampai itu waktu pengiriman untuk stok agen yang pertama, untuk pencarian agen yang pertama, itu waktunya pulang sudah selesai mendapatkan 4 entah 5 lokasi itu kalau tidak salah. Ada di Makassar, terus di Palopo. Pulang-pulangnya alhamdulillah itu kita kehabisan dana tapi alhamdulillah waktu mau pulang dana itu tinggal entah 50.000 atau 100.000 dulu. Dan alhamdulillah qadarullah itu di ijabah doa kami. Siangnya itu uang kita habis, malamnya kubah kita laku yang di Makassar. Alhamdulillah itu langsung buat pembelian tiket pesawat untuk pulang ke Jawa lagi. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa dibilang lancar sekali pekerjaan kami. Meskipun tidak selancar teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah untuk pengerjaan kami untuk membuat perwakilan atau agen itu alhamdulillah sudah menyebar di Sulawesi. Sulawesi itu untuk saat ini sekitar 17 titik sementara. 17 titik. Di Pulau Jawa baru sekitar 5 atau 7 titik kalau tidak salah.
Di Jawa, kalau di Sumatera baru 2 titik. Kalimantan ada 5 titik kalau tidak salah. Ada 5 titik. Yang di Kalimantan itu yang terjauh itu ada di Pulau Bunyu. Pulau Bunyu itu dekat sekali dengan perbatasan Malaysia. Ya tidak terlalu dekat sekali tapi dekat lah. Dekat. Itu paling jauh itu di Pulau Bunyu. Di Tarakan, ada di Bontang, ada di yang satu itu di Berau, Kalimantan. Sumatera sementara sedikit sekali, baru rencana pembukaan lagi rencananya di Sumatera Barat di area Padang. Rencananya di sana nanti tujuan kita untuk pelebaran sayap di sana. Targetnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti ternyata ada rezeki untuk ekspor ke luar negeri, ya kita laksanakan lah. Untuk sampai saat ini baru di pelosok Nusantara. Terjauh tadi di Pulau Bunyu, itu yang paling jauh di Kalimantan. Itu tahun 2018 kalau tidak salah. Diameter 6 meter kalau tidak salah dulu. Untuk jumlah karyawan tetap itu ada 6 orang. Karena sistem kami tidak terlalu ambil banyak karyawan. Karena namanya persaingan ini semakin ketat, jadi kami tidak mengambil resiko. Jadi karyawan kami tetap itu ada 6. Misalkan pekerjaan kita menumpuk, kita ambil kerjasama dengan pihak luar. Pihak luar ini yang sering kerjasama dengan kita untuk borong tenaga. Sama pengusaha juga? Beda. Mereka itu memang jasa untuk borong kubah. Borong kubah jasa. Itu kita ajak kerjasama sudah mulai dari 2019 kalau tidak salah. Mulai kerjasama 2019 sampai sekarang alhamdulillah. Jadi misalkan pekerjaan-pekerjaan di rumah ini yang tidak bisa dijangkau oleh anggota tetap, kita lempar istilahnya seperti itu. Dilempar di teman-teman yang sekiranya saat ini kosong, kita lempar. Kita bagi-bagi job lah, kita bagi-bagi pekerjaan. Saat ini rata-rata per bulan untuk pesanan ya 1-2 unit lah, 1-2 unit untuk per bulannya. Dan untuk bulan ini alhamdulillah ada 5 unit. 2 unit di Sragen, 2 unit lagi ada di Morowali, di Sulawesi Tenggara maksudnya kalau tidak salah. Yang 1 unit ada di Sumatera. Sumatera ukuran 2 meter. Di Sragen itu ada ukuran 1,5 meter bentuk bawang. Dan di Morowali itu ada ukuran 3 meter 1. Dan yang satu lagi itu 2,5 meter. Dan di Morowali sendiri itu ada 2 macam kubah yang dipesan itu. Ada kubah panel dan kubah HCP atau alkopan yang biasa dipasang di gedung-gedung yang bertuliskan 7. Nah, itu salah satu produk andalan kami. Kenapa menjadi andalan? Karena di sana mempunyai ketahanan warna yang sangat lama. Dia itu ada garansinya itu sampai 15 tahun. Kalau panel itu rata-rata garansinya 3 tahun. Tapi insya Allah nanti kalau kami sudah buka jasa produk sendiri, itu garansi bisa sampai 5 tahun. Tapi tetap misalkan kalau ada customer tanya kubah, selalu saya terangkan di awal. Ini maunya yang kubah apa? Nah, saat ini kan baru tren juga kubah stainless gold mirror. Nah, kalau misalkan yang warna-warni itu tetap kita tawarkan di ACP dan panel. ACP sendiri itu kami dari 3 mahkota itu setelah produksi atau setelah pemesanan langsung kita ajukan surat garansi. Insya Allah dalam waktu 1 bulan itu surat garansinya turun. Sebenarnya di Pati itu untuk yang memproses kubah ACP itu baru saya. Sebenarnya untuk secara
beberapa teknik atau metode pengolahan sendiri. Pertama kali yang membuat kubah HCP di Pati itu saya rasa saya dulu. Saya mencoba mengulik itu di tahun 2019 kalau tidak salah, pertama kali. Itu untuk pesanan di Masjid Polres Banggai di Luwuk di Sulawesi Tengah. Itu alhamdulillah sampai sekarang masih bagus. Perdana kubah HCP itu. Masalahnya kami sendiri itu memberikan beberapa opsi untuk pemasangan kubah HCP. Itu ada yang model panel, ada model trap dan model silent. Itu nanti customer bisa memilih sendiri. Kadang kan kalau misalkan di area Sumatera Barat itu biasanya menggunakan sistem silent dan trap. Kebanyakan di sana seperti itu. Tapi kalau di Sulawesi, kebanyakan itu mintanya dibuatkan model panel yang ada tali airnya, katanya lebih ada seninya begitu kan. Sebenarnya ada opsi lain daripada ACP, cuman harganya dirasa cukup mahal, yaitu kubah enamel. Ada lagi, kubah enamel itu bisa dibilang yang paling bagus daripada kubah warna. Kubah panel sendiri kan terbuat dari plat sendiri, beda dengan galvalum. Kalau panel kan dia dari galvalum. Kalau enamel dia dari plat. Dan plat itu sendiri dicatkan, setahu saya itu ada 2 jasa di Jawa Timur. Dia itu di PT Mas Pion dan PT Kedawung, kalau tidak salah. Dia punya garansi warna itu 20 tahun. Kubah terbesar yang kami kerjakan dulu 11,5. 11,5 itu di Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya itu di Buton. Di Buton. Itu tahun 2018 kalau tidak salah. Untuk yang paling kecil Untuk paling kecil ya standar lah, 1 meter, 2 meter, standar. Alhamdulillah kami juga sering diajak kerjasama di proyek-proyek pemerintahan seperti untuk pembuatan kubah untuk sekolah-sekolah, juga untuk Polres, sering sekali. Dan saat ini kami mengerjakan juga kubah HCP tadi itu yang untuk Sragen. Karena dulu itu sebenarnya beliau sudah pesan yang ubah induknya itu 3 meter bentuk bawang. Dan mungkin dirasa sudah beberapa tahun tapi catnya masih bagus, mungkin dirasa ini ternyata memang tahan warnanya gitu. Alhamdulillah pesan lagi 2 unit untuk kubah sudutnya atau kubah menara. untuk modal awalnya, Modal awal kami tadi ceritakan nekat. Masalahnya kalau dikalkulasi dari segi finansial, kalau kubah itu modal 50 juta itu belum cukup. Masalahnya apa? Kubah ini sistemnya itu kita tuh harus punya modal ganda. Kenapa modal ganda? Karena kita tuh sistemnya pertama itu membentuk jaringan dulu. Kita buat perwakilan di sini, membuat perwakilan, membuatkan agen. Otomatis modal kita mengendap. Modal kita mengendap sampai beberapa waktu lamanya, entah itu 1 bulan, 2 bulan, nah belum tentu. Masalahnya kan kalau untuk stok sendiri kan bukan jarang, lakunya kapan kita belum tahu. Untuk 1 titik itu biasanya modalnya itu sekitar 10 juta lah, minim 10 juta. Bayangkan kalau misalkan 10 titik, nah itu pun kalau 10 titik, kalau 20 titik, itu pun juga tergantung banyak sedikitnya barang yang kita tinggalkan. Seperti yang di Sulawesi Selatan, itu jumlah kubah yang kami tinggal di sana itu kisaran 56 unit. Dari yang ukuran 50 cm sampai yang ukuran 3 meter itu ada di sana. Di sana itu termasuk paling lengkap ukurannya.
karena itu jarang sekali kita jumpai di perwakilan di beberapa tempat. Itu paling besar itu hanya 2 meter sampai 2 meter setengah, tidak sampai 3 meter. Alhamdulillah kami berani menyediakan yang ukuran sampai 3 meter untuk stok itu, untuk memudahkan customer untuk mengambil barang tanpa menunggu istilahnya. Itu pernah sesekali di tahun 2021 kalau tidak salah. Alhamdulillah sebulan itu bisa sampai 170 juta bersih. Paling minim. Paling minim. Paling minim low, tidak ada pemasukan sama sekali. Ya, kita maklumi karena sekarang persaingan kubah kan banyak sekali. Nah, banyak sekali persaingan kubah. Jadi untuk pesanan sendiri order ini belum tentu setiap minggu atau setiap bulan itu masuk. Seperti kasus di bulan puasa tahun ini 2023, alhamdulillah masuk itu sekitar 7 unit. Nah, sekali masuk itu langsung berbareng-bareng karena mempersiapkan bulan Ramadan itu bisa ditempati untuk sholat tarawih, untuk sholat Idul Fitri gitu. Ya masa-masa ramainya itu kalau menjelang bulan Ramadan, menjelang Idul Adha, nah itu waktu biasanya ramai untuk memesan kubah. Kalau kita pembelian online itu tidak sedikit juga yang banyak meragukan. Pernah sempat kemarin itu di Buol di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah kalau tidak salah. Itu juga seperti itu, pembelian online, beliau tanpa DP sama sekali. Nah, sedangkan kalau kami kan mewajibkan ada DP, entah itu 5% atau 10% itu harus ada DP-nya. Masalahnya apa ya? Pernah juga kami itu ya diuji lah, bukan ditipu, diuji. Pernah ada pemesanan itu kalau tidak salah 4 meter di kota lah, entah di kota sana, kita sensor aja. Itu 4 meter, nah, barang kita buatkan, baru mau kita drop ke kotanya itu sudah menyeberang pulau, sudah kita drop, mau kita drop ke kotanya, ternyata nomornya tidak aktif, tanpa DP sama sekali. Nah, dari situlah kami setelah itu mewajibkan ada DP, entah itu 5%, 10% harus ada DP. Misalkan dari pihak panitia memberatkan hati, misalkan, oh ini saya tidak percaya. Masalahnya ini tidak banyak, tidak sedikit juga mas yang kasus, istilahnya ya dari pengrajin sendiri. Nah, setelah dikasih DP, misalkan harga umum itu 50 juta, dia kasih berani harga 40 juta. Tapi pekerjaannya tidak beres. Baru rangka saja sudah menghilang orangnya. Juga banyak juga. Tidak sedikit yang seperti itu juga. Ya makanya dari situ kita memang harus pintar-pintar milih produsen itu memang. Ya beberapa pengalaman memang tidak mudah kami lalui. Ada juga yang istilahnya pelunasannya susah, itu juga pernah. Pernah juga, tidak cuma sekali 2 kali. Ya bagaimana lagi, namanya kan untuk rumah ibadah juga kan, kita juga tidak bisa terlalu kaku lah istilahnya seperti itu. Banyak juga teman-teman ya seperti itu juga. Pernah juga saya diajak kerjasama dengan produsen abal-abal, dalam artian seperti ini. Pernah dia itu menemui anggota panitia. Dia itu menerangkan bahwasanya dia itu pengrajin sendiri. Nah, dia punya bengkel sendiri. Nah, ternyata itu beliau itu juga ambil dari produsen-produsen yang lain. Dan itu pernah juga mengambil di 3 mahkota. Dan waktu itu memang apesnya kami itu tidak ada hitam di atas putih. Waktu itu pemesanan di Sumatera kalau tidak salah, itu di tahun 2019 di bulan Juli entah Agustus kalau tidak salah. Beliau itu mesan kubah 7 meter dekoratif
dan kubah segi 8, kubah polos segi 8 dari bahan galvalum, plat galvalum, dengan nilai tender itu kalau tidak salah sekitar 120 sekian kalau tidak salah. Nah, dan ternyata dia itu punya beberapa rumahnya itu banyak sekali, di Lampung ada, di Jawa Barat ada, terus di Riau ada. Oh maaf, bukan Riau, di Jambi ada. Nah, ternyata dia ini itu sering sekali melakukan aksi-aksi penipuannya itu kepada pengrajin-pengrajin seperti kami. Dulu kami pernah ketipu dia itu sekitar 73 juta kalau tidak salah. 73 juta kena tipu. Nah, dia itu sendiri sering melakukan penipuan seperti itu. Ya memang lika-liku pengrajin seperti ini. Tidak diterima ya, tidak ada pesanan, diterima ya kita tidak tahu orang seperti apa. Ya memang uji cobanya kita ya seperti itu. Kalau katanya Jack Ma kan setidaknya kita pernah mencoba. Entah itu nanti berhasil atau gagal, setidaknya kita pernah mencoba. Kalau kita tidak pernah mencoba, sudah pasti kita gagal. Karena tidak pernah mencoba, tidak tahu hasilnya. Insya Allah 3 mahkota ini sedang ingin membuka agen perwakilan lebih banyak lagi. Syarat dari perwakilan kami itu ada beberapa hal. Yang pertama itu rumahnya itu harus di pinggir jalan poros, pinggir jalan poros atau jalan utama. Yang kedua itu punya halaman, minimal halamannya itu 3 kali 3 meter lah minimal 3 kali 3 meter. Yang ketiga itu orangnya amanah dan dapat dipercaya. Tanpa modal, betul, tanpa modal, tanpa jaminan. Sistemnya begini, sistemnya nanti kami titip barang di tempat Anda, kami tidak menyewa lahan Anda, tapi Anda juga tidak ada jaminan untuk saya pegang, karena barang saya titipkan di Anda. Itu nanti misalkan barangnya laku, nanti dapat komisi. Sistemnya kita komisi. Sistem komisi bagi hasil itu 7,5 sampai 15%. Tergantung dari jenis kubahnya, ukuran kubahnya itu mempengaruhi komisi. Kalau komisi kubah stainless yang putih itu biasanya kalau ukuran 40 cm sampai 2 meter itu komisinya 15%. Ukuran 2 meter sampai besar misalkan 15 meter atau 20 meter itu 10%. Sedangkan komisi untuk kubah panel galvalum dan kubah ACP itu berkisar antara 7,5 sampai 10%, tergantung besar kecil dan harga kesepakatan nanti. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti bisa kita sambung lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.